Halo, assalamualaikum. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Gimana nih kabar kalian semua, para bunda-bunda? Semoga pada baik, sehat, dan lancar selalu ya rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini aku tuh mau budgeting lagi untuk di bulan Desember week kelima, terhitung dari tanggal 26 sampai tanggal 31. Dengan income-nya 550.000, kewajiban 130.000, savingnya 110.000, dan kebutuhannya ada 310.000 ya teman-teman. Nah kali ini aku tuh mau pakai lagi dompet Feti Salmon aku karena udah lama ya nggak aku pakai, kangen juga pakai dompet ini. Ini udah aku siapin juga untuk slot-slotnya itu udah aku sesuaikan. Khusus untuk belanja mingguan ada 2 slot ya teman-teman, tapi kalau selebihnya itu ya masih sama aja ya. Dan langsung aja untuk di kategori living ini ada belanja bulanan ya atau groceries. Harusnya 30.000 tapi yang 10.000-nya udah aku belanjain ya. So sisanya itu cuma ada 20.000, aku masukin aja ke sini ya teman-teman. Lanjut untuk belanja mingguan masih sama, budgetnya ada 135.000. Ini mengcover 6 hari ya teman-teman, jadi nggak full 7 hari, jadi cuman sampai akhir bulan Desember aja ya teman-teman. Masya Allah ya, sekarang itu udah di penghujung tahun, penghujung bulan Desember, dan sebentar lagi akan memasuki pergantian tahun ya teman-teman. Gimana nih resolusinya teman-teman semua? Mudah-mudahan pada tercapai ya. Kalau yang belum tercapai, semoga di tahun depan lebih baik lagi dan tercapai ya teman-teman. Oke, untuk belanja mingguan, ini budgetnya ada 135.000, aku bagi menjadi 2 slot. Yang satu 65.000 dan yang satunya 70.000. Tujuannya adalah karena uang aku tuh pada receh, jadi otomatis ketebelan ya kalau dijadikan di satu slot. Sayang aja slot uangnya itu nanti cepet sobek gitu ya teman-teman, kan sayang ya. Jadi aku jadikan 2 gini karena emang aku belanjanya itu seminggu itu 2 kali ya teman-teman. Lanjut lagi ini ada jajan anak tapi di stikernya itu uang saku anak ya teman-teman, gak apa-apa ya. Ini aku budgetkannya masih sama sebesar 30.000, jadi perharinya itu 5.000 ya teman-teman. Next ada kebutuhan anak untuk beli susu, di sini ada 50.000 aku budgetkannya karena emang susu anak aku tuh udah mau habis ya, masih sedikit lagi aja. Next untuk jajan istri di sini dapat 20.000. Terus terakhir itu ada bensin, aku kasih sebanyak 15.000 ya teman-teman untuk bensin di motor aku aja. Alhamdulillah ya udah selesai untuk ngisi di dompet mingguan aku. Tinggal makainya aja sesuai dengan pos-pos keuangan yang ada ya teman-teman. Nah, sebelumnya itu di sini ada dana tak terduga atau dana lainnya aku taruh di dompet. Tapi mulai minggu ini mau aku keluarin aja, mau aku taruh di binder ya teman-teman. Dan tadinya aku tuh bingung mau aku masukin sinking funds tapi bukan termasuk tabungan. Jadi aku masukin aja ke ini ya binder kewajiban, nggak apa-apa ya teman-teman. Supaya apa? Karena kalau di dompet itu kadangan ya kepake aja gitu ya, walaupun di binder juga kalau emang wayahnya kepake ya kepake juga sih ya teman-teman. Nah jadi aku taruh di sini aja nggak apa-apa ya untuk di dana lainnya. Ini berguna kalau misalkan uang belanja ada yang kurang atau kebutuhan anak gitu. Misalkan ada yang kurang-kurang aku tambahinnya dari sini ya teman-teman. Dan kali ini aku budgetkannya sebanyak 30.000. Aku taruh di binder ya. Next untuk kuota. Nah, kuota minggu ini aku kasih 20.000 seperti biasa karena aku juga udah beli kuota ya di minggu lalu. Terus lanjut untuk beras, beras juga aku kemarin tuh baru beli yang 2,5 kilo ya teman-teman, dan di sini tuh masih ada sisanya. Terus minggu ini aku mau tambahin sebanyak 30.000, jadi aku mau masukin ini aku ambil kembaliannya ya 20.000. Totalnya di beras udah ada 72.000 ya teman-teman. Yang penting budgetnya itu selalu update ya. Next ada gas, kali ini gas aku tambahin sebanyak 5.000. Ini tuh misalkan uangnya udah terkumpul biasanya pas gas juga lagi habis ya teman-teman. Totalnya udah ada 15.000 untuk di gas. Next untuk listrik dan BPJS. Minggu ini mau aku tambahin sebanyak 70.000.
Jadi totalnya udah ada 140.000 ya teman-teman. Aku kira, untuk pengurangan diskon listrik itu maksud aku dari Januari, ternyata pemakaian Januari ya. Jadi kemungkinan untuk di pembayaran bulan Februari baru deh kelihatan diskonnya ya teman-teman. Terakhir tuh ada iuran aku tambahin 5.000 jadi totalnya udah ada 15.000. Alhamdulillah ya kalau di kewajiban ini udah terisi rasanya itu lebih lega ya teman-teman. Aku lebih milih untuk dicicil kayak gini supaya nggak terlalu berat ya. Dan untuk uang yang masih bagus-bagus ini mau aku masukin ke saving ya teman-teman. Kayaknya kalau saving uangnya bagus-bagus itu nambah semangat ya nggak sih? Jadi kalau yang agak buluk-buluk ya aku pakainya buat belanja atau yang emang mau dikeluarin gitu ya teman-teman. Dan saving pertama aku mau isi amplop dulu. Kali ini aku mau isi satu amplop karena emang udah di hari ke-14. Ini aku ngisinya per hari ya teman-teman. Jadi emang untuk sampai lebaran 100 harian gitu ya. Buat yang mau ikutan boleh ya sebelum lebaran ini tuh udah goals karena aku tuh nggak bikin target yang besar-besar. Hanya 5.000 aja per hari supaya aku cepet ngisinya gitu ya. Nggak kerasa juga tahu-tahu udah di angka 14 ya teman-teman. Semangat, masih ada 86 amplop lagi. Udah selesai untuk isi amplopnya. Next aku tuh mau isi di bagian sinking fund ya seperti biasa. Nah ini dia untuk binder sinking fund aku emang aku pisahkan ya teman-teman. Yang pertama aku mau isi untuk challenge lebaran dulu. Nah lebaran kali ini aku budgetkannya 20.000. Tapi dari kemarin-kemarin kalau ada extra income aku masukin juga walaupun cuma 10.000 gitu ya. Buat tambah-tambahan nanti ketika lebaran biar cepet goals juga ya teman-teman. Dan aku mau masukin uangnya ke dalam ziplock kayak gini. Jadi total di lebaran udah ada 1.100.000, 200, 50, 70, 90, 300. Jadi udah ada 1.300.000. Nah kemarin ada yang nanya uang lebaran ini pakai slip terus uang aslinya tuh di mana bun? Apa ditaruh di rekening? Nah jadi uangnya tuh aku taruh sini ya teman-teman. Bisa dilihat ini tuh udah tebel. Jadi aku nggak masukin ke dalam binder karena emang nggak muat juga. Soalnya duitnya itu receh-receh ya teman-teman. Aku nggak masukin rekening supaya nanti nggak perlu nuker-nuker uang baru lagi ya. Ini tuh emang sengaja uangnya masih pada baru-baru ya teman-teman. Dan aku simpen kayak gini aja nanti dipakainya ketika lebaran ya. Jadi total jumlahnya itu sama aja kayak yang aku taruh di slip ini ya teman-teman. Buat teman-teman yang misalkan nih udah berapa ratus ribu mau dimasukin rekening ya nggak apa-apa banget ya teman-teman. Next untuk kesehatan aku mau isinya 5.000 aja. Sedikit demi sedikit nggak apa-apa ya teman-teman. Ini totalnya udah ada 45.000 untuk di kesehatan. Next bagian dana sosial kali ini aku mau isi 10.000. Jadi totalnya udah ada 50, 60, 5.000 ya. Alhamdulillah. Ini kalau belum kepake ya tetap aku staykan di sini aja ya teman-teman. Next untuk pajak motor aku mau tambahin sebanyak 10.000 ya. Ini juga aku masih nyantai, mudah-mudahan di tahun depan aku bisa lebih ngebut ya. Dan totalnya udah ada 125.000. Nah kalau yang untuk di pajak ini aku masukinnya ke rekening aku ya teman-teman. Karena kemarin tuh udah mencapai 100.000 jadi biar lebih aman gitu ya. Aku tuh lebih nyaman kalau udah 100.000 tuh aku masukin rekening kalau untuk tabungan yang lain. Kecuali dana lebaran ya. Karena kalau lebaran tuh aku ribet nuker-nukernya lagi nanti. Terus terakhir itu ada tabungan SIM karena setahun lagi aku ganti SIM. Tapi aku isinya itu kalau ada extra income aja ya teman-teman. Kalau nggak ada aku nggak ngisi ya. Terus bagian di binder saving kali ini aku mau mulai lagi untuk isi. Untuk di pendidikan aku mau tambahin sebanyak 40.000. Ini walaupun sedikit demi sedikit tapi lumayan ya teman-teman asal konsisten. Dan jadi totalnya udah ada 80.000 untuk pembayaran di Januari ya di tanggal 15-an gitu. Untuk tabungan anak aku nggak isi dulu, lanjut aku mau isi di bagian saving. Ini aku nggak mau nyebutnya dana darurat lagi ya, aku mau nyebutnya saving aja ya teman-teman. Katanya biar nggak ada kondisi darurat teman-teman. Jadi di saving ini udah ada 340.000 ya alhamdulillah. Yang 300 tuh ada di rekening aku ya teman-teman, biar lebih aman ya. Dan untuk dana pensiun juga aku nggak isi karena emang budgetnya nggak ada. Ya udah kayak gitu aja.
Terima kasih ya teman-teman yang udah simak video aku sampai selesai. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Bye.